Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnitiana, NPM 194100063. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang angkatan pujangga lama. Angkatan pujangga lama adalah bentuk pengklasifikasian karya sastra sebelum abad ke-20. Nah, pada angkatan pujangga lama ini, karya sastra yang muncul itu didominasi oleh pantun, syair, gurindam, dan hikayat. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang cukup kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan Semenanjung Malaya. Di Sumatera bagian utara ini muncul beberapa karya-karya penting, terutama karya-karya keagamaan. Pada karya sastra angkatan pujangga lama ini mempunyai karakteristik yang cukup khas. Di antaranya yang pertama yaitu temanya menyajikan tentang pertentangan adat, pertentangan paham antara kaum muda dan kaum tua, romansa, kawin paksa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa klise atau bahasa klise dan bahasa sehari-hari maksudnya. Untuk yang ketiga yaitu puisinya itu berupa syair dan pantun. Yang keempat, karyanya itu bersifat didaktis. Kemudian yang kelima, kaya akan hikayat sastra lama. Pada karya sastra angkatan pujangga lama ini mempunyai kelebihan karena menggunakan peribahasa dan pepatah, sehingga karya ini kaya akan nilai-nilai kehidupan. Sedangkan kekurangannya yaitu karya-karya sastranya itu masih bersifat kedaerahan. Untuk tokoh-tokohnya, yang pertama yaitu Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri itu adalah salah satu tokoh atau sastrawan dan yang hidup pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Hamzah Fansuri itu seorang ulama sufi. Beliau juga penganut aliran Wahdatul Wujud. Hamzah Fansuri itu berasal dari kota Baros atau sekarang itu lebih dikenal dengan Provinsi Sumatera Utara. Tapi ada juga sarjana yang menyebut bahwa Hamzah Fansuri itu berasal dari kota Ayutthaya. Kata Al-Fansuri tersebut itu berasal dari Arabisasi dari kata pancur, yaitu sebuah kota kecil di pesisir tengah dekat kota Baros. Pada zaman kerajaan Aceh Darussalam, kota Pancur ini dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Dalam sastra Melayu, Hamzah Fansuri itu dikenal sebagai pencipta genre syair atau kritikus sastra juga menyebutkan bahwa Hamzah Fansuri itu pemula puisi. Karya-karya Hamzah Fansuri diantaranya yaitu syair burung unggas, syair burung pipit, syair perahu, syair burung punggung, sidang fakir, dan lain-lain. Untuk tokoh yang kedua yaitu Samsudin Pasai. Samsudin Pasai atau dikenal juga dengan Syekh Samsudin As-Sumatrani ialah murid Hamzah Fansuri yang hidup sekitar abad 16 dan abad 17.
Samsudin Pasai adalah seorang mukti, penasihat Sultan Iskandar Muda, pembesar dan penghulu agama Syekh terkemuka di Kerajaan Aceh Darussalam. Billy Samsudin Pasai meninggal pada pertempuran dengan Portugis di Malaka pada tahun 1040 Hijriah atau 1630 Masehi. Dalam kitab Nuruddin Araniri, Samsudin disebutkan bahwa Samsudin wafat pada 12 Rajab 1139 Hijriah. Karya-karya Samsudin Pasai diantaranya yaitu Mi'raj al-Mukminin, Jauhar al-Haqaiq, Kitab al-Haraka, Mir'at al-Iman, Kitab al-Martaba, Mir'at al-Muhaqqin, Tariq al-Salihi dan lain-lain. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Nuruddin Araniri. Nuruddin Araniri ini hidup sekitar pada akhir abad ke-16 dan sampai abad ke-17. Beliau lahir di kota Ranir atau India pada tahun 1637. Dia datang ke Aceh menjadi penasihat kesultanan pada tahun 1644. Nuruddin Araniri adalah penasihat yang berbeda pandangan dengan Samsudin Pasai dan Hamzah Fansuri. Sepeninggalan pendahulunya atau sepeninggalan Samsudin Pasai dan Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri melakukan permusnahan karya-karya yang beraliran wahdatul wujud. Menurutnya, konsep bersatunya Tuhan dengan manusia ini dalam wahdatul wujud tidak dapat diberikan pada umat yang masih awam karena takutnya dalam ajaran sufistik tersebut masyarakat akan tersesat. Kemudian pada akhir hidupnya Nuruddin Araniri ini kembali ke India setelah beliau itu kalah dalam beradu pandangan agama dengan salah satu seorang murid Hamzah Fansuri yaitu Syekh Kuala. Untuk karya-karyanya Nuruddin Araniri diantaranya yaitu Bustan al-Sulatin, Taman Raja-Raja, Siratul Mustaqim, Jalan yang Lurus, Darul Fawaid, Fisyaral al-Aqid, Fawaid al-Bahiyah, dan lain-lain. Untuk tokoh yang keempat yaitu Abdullah bin Abdul Qadir Mursi. Abdullah bin Abdul Qadir Mursi lahir di Malaka pada tahun 1796. Kemudian wafat di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1854 saat beliau menjalankan ibadah haji karena penyakit kolera. Abdullah bin Abdul Qadir Mursi merupakan peranakan dari India dan Arab, tapi beliau dibesarkan di Malaka. Saat itu baru saja dijajah oleh Britania. Beliau bekerja sebagai syarat dalam bidang bahasa, mengajar bahasa Melayu kepada tentara India di garnison, melakukan misionaris, pegawai dan pebisnis Britania dan Amerika Serikat. Beliau juga pernah bekerja memasang Fortable sebagai juru tulis, menerjemahkan Injil serta teks keagamaan Kristen lainnya. Karya-karya beliau diantaranya yaitu Hikayat Abdullah. Hikayat Abdullah adalah suatu perjalanan Abdullah atau autobiografi hidupnya. Pada Hikayat Abdullah juga mengangkat pendirian Singapura oleh Raffles.
sehingga ini bisa menjadi rujukan tentang sejarah berdirinya Singapura. Karya-karya lainnya di antara lain yaitu Kisah Pelayaran Abdullah